Saya jilid pertama, yaitu hak muslim atas muslim lainnya. Fadhal. Yang ke-13, menghormati para ulama, orang tua dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Di antaranya orang yang memiliki keutamaan siapa? Hafizul Quran. Hadis ke-18, An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, laqad kuntu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghulaman fakuntu ahfadhu anhu fama yamna'uni minal qaul illa annaha huna rijalan hum asannu minni. Muttafaqun alaih. Dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu, dia berkata, saya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih anak-anak, ghulaman, masih anak, fakuntu ahfadhu anhu, dan saya sudah banyak menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghafal hadis, Kemudian fama yamna'uni minal qaul, tidak ada yang menghalangi saya untuk meriwayatkan hadis. Maksudnya ketika itu saya mampu menjawab pertanyaan. Hadis ini tentang jenazah, Hadisnya panjang, sedikit panjang. Nanti kita baca hadis lengkapnya insyaallah. Kemudian illa annaha huna rijalan hum asannu minni, kecuali bahwasanya di sini banyak perawi yang lebih tua daripada saya. Maksudnya perawi, banyak sahabat yang lebih tua daripada siapa? Samurah ibnu Jundub. Sehingga Samurah ibnu Jundub memilih ketika itu dia tidak menjawab, Kemudian termasuk akhlak yang harus dimiliki seorang muslim adalah menghormati para ulama. Kemudian orang yang lebih tua dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Karena dengan perantara merekalah kita mengetahui antara yang hak dan yang batil. Karena memang para ulama itu pewaris para nabi. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman warathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Apa yang diwariskan? Warathul ilma. Yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil sesuatu bagian yang besar. Dalam sebuah hadis juga, atau dalam riwayat lain, Rasulullah SAW mempermisalkan para ulama bagaikan bintang yang di langit. Sebenarnya hadis ini, hadisnya panjang, Kita baca, sebelum wa innal ulama, ada sebelumnya itu, wa inna fadlal alim alal abid kafadlil qamar lailatal badri ala sa'iril kawakib. Sesungguhnya keutamaan seorang alim, seorang yang berilmu, para ulama, alal abid, di atas abid, orang yang ahli ibadah. Seperti apa perumpamanya? Kafadlil qamar lailatal badr. Ahli ilmu itu, para ulama itu seperti bulan purnama, ala sairil kawakib, dibanding dengan bintang-bintang yang lain. Jika ada malam hari, kemudian bulan purnama, kemudian ada bintang-bintang yang lain yang kecil-kecil, siapa yang paling terang? Bulan purnama yang besar dibandingkan bintang-bintang yang kecil. Seperti itulah kedudukan para ulama, di mana manusia bisa mengambil petunjuk dengan bintang-bintang tersebut, ketika dalam safarnya, baik darat maupun laut, Demikian juga para ulama, mereka inilah yang memberikan penerangan kepada umat antara tauhid dan syirik, sunnah dan bid'ah, halal dan haram, yang kesemuanya harus bersumber dari para ulama, yang didasarkan pada apa? Kalamullah dan sunnah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah kita mengetahui kedudukan para ulama, maka wajib bagi seorang muslim menghormati mereka, memuliakannya, mengambil suri tauladan dari mereka dalam mempraktekkan ilmu atau dalam mempraktekkan syariat Islam. Bagaimana para ulama mengamalkannya, bagaimana mereka memahami ayat-ayat atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak boleh kita mendahului mereka dalam berbicara. Di sini antum ada guru-guru, ada orang tua di sini, maka hormati mereka. Kemudian kandungan atau faedah hadis yang kita baca adalah yang pertama, dimakruhkan berbicara terlebih dahulu apabila di sekitarnya ada yang lebih berilmu dan lebih tua umurnya. Seperti kisahnya Samurah ibnu Jundub. Kemudian juga kisahnya siapa lagi, ada yang tahu? Yang masyhur. Siapa? Bukan. Ibnu Ahsanta. Kisahnya Ibnu Umar ketika Rasul alaihi salatu wasallam menanyakan tentang pohon, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna minasy syajar syajaratun la yasqutu waraquha wa innaha mithlul muslim fahadditsuni ma hiya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, ya, sesungguhnya di antara pepohonan ada satu pohon yang daunnya tidak gugur dan ia seperti seorang mukmin. Coba kalian sebutkan pohon apakah itu, ya. Fawaqa'an nasu fi syajaril bawadi. Kemudian orang-orang pun menyebutkan berbagai pohon yang ada di padang pasir. Disebutkan pohon ini, pohon itu, pohon ini, pohon itu, ya. Wa waqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, dalam hatiku terlintas bahwa pohon itu adalah pohon kurma. Fastahyaitu tsumma qalu haddatsuna ma hiya ya Rasulullah. Tetapi aku malu, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kenapa Ibnu Umar malu? Kenapa? Karena di antara Ibnu Umar itu, ya, di majelis itu ada siapa? Sudah Abu Bakar, ya. Ada yang lain-lain, ada Umar bin Khattab, ada para kudama, ya, para orang-orang tua, ya, yang harus dihormati, sehingga dia malu. Kemudian sampailah para sahabat bertanya, ya, qalu haddatsuna ma hiya ya Rasulullah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, beritahukan kepada kami pohon apakah itu. Setelah dijawab, ada yang jawab, pohon ini, pohon itu, pohon ini, pohon itu. Kata Rasul, bukan, gitu kan. Terus mereka bertanya, pohon apa itu wahai Rasul? Kemudian qala Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiya an-nakhlah. Pohon itu adalah pohon kurma, ya. Falamma qumna qultu li Umar. Kemudian ketika kami beranjak pulang, ya, aku berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya abati, ya, wahai ayahku, waqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Kata Ibnu Umar, ya, kepada bapaknya, ya, dia berkata, wahai ayahku, dalam hatiku terlintas bahwa itu adalah pohon kurma. Kemudian qala ma mana'aka an taqulaha, ya. Kata Umar bin Khattab kepada Ibnu Umar, pada anaknya, apa yang menghalangimu untuk mengatakannya? Ditanya. Qultu, aku katakan, lam arakum tatakallamuna fakarihtu an atakallam. Kata Umar bin Khattab, ya, aku melihat kalian tidak berbicara, maka aku tidak suka berbicara. Maksudnya Ibnu Umar menghormati orang-orang yang lebih tua ketika itu, ya. Kemudian qala lau qultaha kana ahabbu ilayya min kadza wa kadza. Kata Umar bin Khattab, seandainya engkau mengatakannya, itu lebih aku sukai daripada ini dan itu. Ada permisalannya. Nah, di sini kita bisa ambil faedah bahwasanya di majelis ilmu itu sudah menjadi adat di kalangan para sahabat, anak dan bapak belajar bersama, ya, di satu majelis. Maka sangat dihimbau sekali, ya, kepada wali santri yang
rumahnya dekat, ya, untuk bisa hadir di majelis ilmu. Dan ini dicontohkan oleh para sahabat. Lihat ini kisahnya. Umar bin Khattab bersama dengan anaknya Ibnu Umar hadir di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kandungan atau faedah hadis yang kedua adalah bolehnya anak kecil menghadiri majelis orang dewasa. Boleh enggak? Boleh. Tapi yang ghairu mumayyiz, intabih ya. Yang ghairu mumayyiz harus sama ayahnya. Harus ada yang mendampingi. Ketika diaman juga seperti itu. Ketika diaman itu ada anak-anak kecil dari wadi, ya, dari perkampungan sana, perkampungan sini, ya. Ada dari Azarik, dari mana-mana itu. Anak-anak kecil tinggal di markis. Tetapi dibolehkan sama Syekh. Tetapi apa? Ada pendampingnya. Untuk yang tidak mumayyiz ada pendampingnya. Misalkan siapa? Dari sini misalkan dari kecamatan Kalidoni misalkan, atau dari kecamatan Sematang Borang misalkan. Ada beberapa anak-anak kecil tinggal di Darul Hadis, tapi ada pendampingnya, ada yang ngasuh. Difahami? Nah, itu jadi boleh. Kemudian yang ketiga, anak kecil dibebani ilmu sejak sedini mungkin. Belajarlah dari sedini mungkin. Dari kecil-kecil ini antum. Belajarlah yang banyak. Belajar yang banyak. Karena apa? Pepatah mengatakan, belajar di masa kecil itu seperti mengukir di atas batu, diukir. Sehingga lama hilangnya ilmu itu. Tapi kalau di masa tua seperti menulis di atas air. Baru tertulis, ada ombak, hilang lagi. Ngafal lagi. Kalau antum masa-masa muda ini enak menghafal. Masih fresh otaknya. Akalnya masih fresh, masih segar, masih nggak banyak pikiran. Ini juga dicontohkan oleh para sahabat, bahkan Rasulullah SAW yang mencontohkan. Apa contohnya? Anak kecil sudah diajari. Apa contohnya? Siapa sahabatnya? Ada yang tahu? Hah? Ibnu Abbas di Arba'in Nawawi. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat ihfazillah yahfazka, dan seterusnya. Ketika itu di majelis ilmu dilarang toleh-toleh kanan, toleh kiri. Ada sesuatu antum langsung noleh. Ini lihat, majelis ilmu itu apa tadi? Fadilahnya apa? Wa inna fadlal alim 'alal abid ka fadlil qamar lailatal badr 'ala sairil kawakib. Ilmu ini lebih tinggi derajatnya daripada yang antum toleh tadi. Difahami? Kita lanjutkan. Faedah hadis yang keempat adalah menghormati orang yang lebih tua, terutama orang yang berilmu. Harus sopan santun kepada orang yang lebih tua. Diperhatikan ketika berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, jangan ada gestur-gestur yang tidak sopan. Misalkan ustadz nanya, antum tadi sudah tidur? Atau misalkan ustadz nanya tentang suatu hal, terus antum jawab pakai bahu. Nah, ini nggak sopan, ya. Jawab, wallahu a'lam ustadz. Tadi nggak lihat ustadz, misalkan. Atau antum dipanggil, jawab pakai dagu, ke atas dagunya. Yusuf. Ini nggak sopan lagi. Ya. Atau antum mengiyakan suatu hal, ya, ustadz bilang, antum tadi sudah makan? Pakai mata, alis, dinaikkan alisnya. Ini nggak sopan juga. Dijawab pakai lisan. Kalau ustadz tanya, tadi sudah tidur? Alhamdulillah sudah ustadz. Gitu. Sudah murojaah? Afwan belum ustadz. Dijawab, jangan pakai bahasa tubuh yang tidak sopan. Ya. Kemudian yang kelima, pahamnya para sahabat Nabi terhadap
kemuliaan para pembesar-pembesar dari kalangan mereka yang senantiasa di atas ilmu. Tapi boleh nggak yang kecil menjawab? Boleh tidak? Boleh ya. Ketika diizinkan, ketika diajak. Contohnya siapa? Sahabat yang masih kecil, ya, masih pemuda, tapi diajak musyawarah di kalangan pembesar-pembesar, sahabat-sahabat yang kudama. Siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, Ibnu Abbas itu diajak untuk musyawarah. Ketika itu ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas diajak, masih muda. Sampai orang-orang, wahai Umar, ini bahasanya misalkan mungkin, ini masih anak kecil ini, kenapa diajak? Gitu kan? Nah, tapi dites sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa pertanyaannya? Apa tesnya? Ditanyakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang surat An-Nasr. Tentang surat An-Nasr. Apa surat An-Nasr? Ya, kita aja Nasrullah. Ahsan. Ya. Tentang surat An-Nasr. Ya. Ketika itu ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa makna dari atau apa kandungan dari surat An-Nasr? Kemudian para sahabat menjawab begini begitu ya. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, gimana pendapatmu? Terus kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia menjawab, ayat ini atau surat ini adalah tanda bahwa ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dekat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk bertasbih dan beristighfar sebagai persiapan menghadapi wafatnya. Mendengar jawaban itu, Umar radhiyallahu anhu berkata, aku tidak mengetahui makna surat ini kecuali seperti yang engkau katakan. Ketika itu sahabat-sahabat yang lain, ya, jawabannya macam-macam ya. Dan jawaban yang tepat adalah jawabannya siapa? Ibnu Abbas. Menunjukkan bahwasanya Ibnu Abbas ini meskipun usianya muda tapi ilmunya luas. Hadis ini dihafalkan, kita baca. An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Laqad kuntu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghulaman. Fakuntu ahfadhu anhu fama yamna'uni minal qaul. Panjangkan, fama yamna'uni minal qaul illa annaha huna rijalan hum asannu minni. Muttafaqun alaih. Hadis ini dihafalkan, besok disetorkan. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.